Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semoga kita semua dalam keadaan sehat bersama keluarga. Saat ini marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci dan renungan harian Selasa 25 Januari tahun 2022. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, pada saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon, bukalah hati kami, agar kami dapat hidup seturut dengan firman-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan pertama. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Pada waktu itu, Paulus membela diri di hadapan orang-orang Yahudi. Aku adalah orang Yahudi, lahir di Tarsus, di tanah Kilikia, tetapi dibesarkan di kota ini. Aku dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel dalam hukum nenek moyang kita, sehingga aku menjadi seorang yang giat bekerja bagi Allah, sama seperti kamu semua pada waktu ini. Aku telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan sampai mereka mati. Laki-laki dan perempuan kutangkap dan kuserahkan ke dalam penjara. Tentang hal itu, baik imam agung maupun majelis tua-tua dapat memberikan kesaksian. Dari mereka aku telah membawa surat-surat untuk saudara-saudara di Damsyik, dan aku telah pergi ke sana untuk menangkap penganut-penganut jalan Tuhan yang ada di situ, dan membawa mereka ke Yerusalem untuk dihukum. Tetapi dalam perjalananku ke sana, ketika aku sudah dekat Damsyik, yaitu pada tengah hari, tiba-tiba memancarlah dari langit cahaya yang menyilaukan mengelilingi aku. Maka rebahlah aku ke tanah, dan aku mendengar suatu suara yang berkata kepadaku, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Jawabku, "Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus orang Nazaret yang kau aniaya itu." Mereka yang menyertai aku memang melihat cahaya itu, tetapi suara Dia yang berkata kepadaku tidaklah mereka dengar. Maka kataku, "Tuhan, apakah yang harus kuperbuat?" Kata Tuhan kepadaku, "Bangkitlah dan pergilah ke Damsyik. Di sana akan diberitahukan kepadamu segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu." Aku tidak dapat melihat, oleh karena cahaya yang menyilaukan mata itu, maka kawan-kawan seperjalananku memegang tanganku dan menuntun aku ke Damsyik. Di situ ada seorang bernama Ananias, seorang saleh yang hidup menurut hukum Taurat dan terkenal baik di antara semua orang Yahudi yang ada di situ. Ia datang berdiri di dekatku dan berkata, "Saulus, saudaraku, bukalah matamu dan melihatlah." Dan seketika itu juga aku melihat kembali dan menatap dia, lalu katanya, "Allah nenek moyang kita telah menetapkan engkau untuk mengetahui kehendak-Nya, untuk melihat yang benar, dan untuk mendengar suara yang keluar dari mulut-Nya. Sebab engkau harus menjadi saksinya terhadap semua orang tentang apa yang kau lihat dan kau dengar. Sekarang, mengapa engkau masih ragu-ragu? Bangunlah, berilah dirimu dibaptis dan berserulah kepada nama Tuhan, maka dosa-dosamu dihapuskan." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus bangkit dari antara orang mati, menampakkan diri kepada ke-11 murid, dan berkata kepada mereka,
Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun minum racun, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan kita di saat ini diberi judul, Marilah pergi kita diutus. Saudara-saudari terkasih, pada hari ini kita bersama-sama merayakan pesta bertobatnya Santo Paulus. Berbicara tentang pertobatan, pertobatan merupakan sesuatu yang sangat manusiawi. Pertobatan adalah juga suatu perbuatan iman. Orang yang beriman yakin bahwa dia adalah manusia lemah yang begitu gampang jatuh ke dalam dosa, bahkan dosa yang sama berulang-ulang. Tetapi orang beriman juga yakin bahwa ada jalan untuk bangkit dari kejatuhan. Dan jalan itu adalah pertobatan. Pertobatan bahkan disertai dengan niat mulia, sebagaimana dirumuskan dalam doa tobat, dan berjanji tidak akan berbuat dosa lagi. Saudara-saudari terkasih, pada hari ini kita bersama-sama merenungkan dan mendalami pertobatan ini pada waktu kita merayakan pesta bertobatnya Santo Paulus. Perjalanan Rasul Paulus sungguh merupakan hal yang sangat luar biasa. Kebencian dan bara permusuhannya kepada pengikut Tuhan Yesus berubah menjadi seorang saksi Injil yang ulung. Allah telah menyelenggarakan perjalanan hidupnya, mengondisikannya sedemikian rupa, membuka ruang perjumpaan, mengajak berdialog, dan Allah menawarkan masa depan yang berbeda dari masa lampaunya. Dan Rasul Paulus menerima tawaran itu. Ia mau bertobat dan mulai berjalan dalam tuntunan Tuhan untuk membangun masa depan yang berbeda dan lebih baik. Saudara-saudari terkasih, dalam Injil hari ini Tuhan Yesus berkata kepada ke-11 murid-Nya, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum." Perintah Tuhan Yesus ini mengakibatkan konsekuensi dari keputusan yang diambil. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Kita semua diharapkan menjadi saksi Tuhan terhadap semua orang. Saudara-saudari terkasih, kita semua diharapkan menjadi saksi Tuhan terhadap semua orang, perihal apa yang kita lihat dan dengar, yaitu segala karya Tuhan dalam seluruh ciptaan-ciptaannya, terutama dalam diri manusia yang diciptakan sesuai dengan gambar atau citranya. Kita diharapkan melihat dan mendengarkan apa yang baik dan benar, dan kemudian meneruskan apa yang kita lihat dan dengar itu kepada saudara-saudari kita. Kita juga dipanggil untuk mengajak orang lain agar siap sedia untuk dibaptis. Perintah Tuhan Yesus untuk pergi dan memberitakan Injil kepada segala makhluk tidak hanya tugas para murid Tuhan Yesus semata, tetapi juga menjadi tugas kita sebagai para pengikutnya pada zaman sekarang. Perintah Tuhan Yesus itu senantiasa kita dengar setelah kita mengikuti perayaan Ekaristi dalam ritus penutup. Imam berkata, "Marilah pergi kita diutus."
Oleh karena itu, baiklah kita yang telah dibaptis, dengan kata lain pernah mengalami pertobatan, mawas diri dengan cermin Santo Paulus yang mengambil bagian dengan sangat cemerlang dalam karya perutusan Tuhan Yesus, sebagaimana yang sudah diperintahkannya kepada murid-muridnya. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah mengajar segala bangsa dengan pewartaan Santo Paulus Rasul. Semoga kami yang hari ini merayakan pertobatannya semakin mendekati Engkau seturut teladannya dan menjadi saksi kebenaran-Mu bagi dunia. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.